Kita semuanya dengan semangat Shalom. Sekali lagi Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan, Tuhan berikan kita kesehatan sehingga kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan satu kerinduan bahwa kita rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan yaitu acara penyerahan anak keluarga daripada Bapak Lubis suami istri. Dan mari kita boleh bersama-sama persiapkan hati kita, konsentrasi kita untuk tertuju kepada Tuhan. Dan juga kami mohon kepada semua anak-anak untuk duduk tenang, tertib ya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dan kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang selalu hadir bagi kami. Satu hal yang kami rindukan, bersekutu dengan Bapa. Karena itu bawa kami lebih lagi Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati jamaah kuasa-Mu pada siang hari ini. Hadirlah Engkau di tempat ini Bapa. Hadirlah Engkau penuhi
musim baru telah tiba, sukacita melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kasih-Nya akan dilimpahkan bagi kita. Amin. Kesembuhan akan nyata, berkat Tuhan akan ada bagi kita. Haleluya.
kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada yang mau bersaksi? Ya, baik, kalau tidak bersaksi kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu dalam pujian Engkau hadir memberi kekuatan dan sukacita bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu akan memuatkan kami. Firman-Mu akan mengokohkan kami. Firman-Mu akan membuat kami kuat di dalam menghadapi setiap tantangan hidup kami. Terima kasih Bapa, walaupun kami mengalami tempat-tempat gelap, ada masalah yang kami hadapi dalam pribadi kami, dalam keluarga kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah Juru Selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau berjanji kepada kami, Engkau akan memberi kemenangan kepada kami Bapa selama-lamanya. Dan setia mengasihi kami, sebab kami adalah anak-anak Tuhan. Haleluya Bapa. Bicaralah Engkau kepada kami Tuhan.
Bapak, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus menolong menyertai kami. Sungguh kami ya Tuhan melihat saat ini bahwa tangan Tuhan terus memberkati, melindungi. Terima kasih Bapak, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, tawan hati kami semua. Namun Tuhan, sebelumnya kami ingin ya Tuhan melakukan upacara penyerahan anak. Oleh karena itu, kiranya kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan melakukan penyerahan anak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan saya harap kepada Bapak Lubis, suami istri boleh datang ke depan, dan juga kalau boleh orang tua telah juga ikut ke depan ini Bu, supaya nanti kalau ketika menyerahkan ya tidak lama-lama jauh lagi ke belakang. Baik, di sebelah situ Pak ya. Tolong dulu berdiri di situ ya. Ibu ya di situ dulu ya, di situ di depan, paling depan dulu ya. Oke. Kalau bisa Ibu sebelah kiri supaya lebih mantap ya. Mungkin setelah jadi menikah itu ya, itu ya. Tapi waktu pacarnya panggil itu kan. Baik ya, puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Dasar gereja GBI, Gereja Betel Indonesia, dalam melakukan penyerahan anak kepada anak kecil demikian. Dari kitab Lukas pasal 2 ayat 21 hingga sampai 22. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, nats ini adalah merupakan teladan untuk kita, di mana Yesus sebagai bayi yang waktu itu dia mengintip, dia kasihkan diri, mengambil diri seorang menjadi seorang manusia. Ya, di mana dia dikandung dari Roh Kudus dan masuk ke dalam rahim Maria, lalu lahir seorang bayi, dan setelah 8 hari dia harus diserahkan menurut hukum Taurat Musa. Dan inilah teladan bagi kita, untuk kita Gereja GBI dari 8 hari umurnya sampai 12 tahun. Itu adalah penyerahan anak. Selebihnya 12 tahun ke atas adalah yaitu baptisan selam. Perlu saya sampaikan untuk kita secara khusus kepada Bapak Lubis suami istri, bahwa manfaat penyerahan anak kepada orang tua adalah orang tua akan semakin diberkati oleh Tuhan, karena di mana orang tua kalau menyerahkan anaknya kepada Tuhan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka saya akan merindukan dan doa saya bahwa Bapak dan Ibu akan semakin diberkati Tuhan mulai hari ini. Kalau dampak kepada anak, maknanya adalah yang pertama, menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang sah. Kemudian makna yang kedua, akan menerima berkat Tuhan melalui penumpang tangan hamba Tuhan, yaitu saya sendiri pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan secara langsung dia akan menjadi anggota gereja GBI Rawa Indah, Kota Batam. Maka oleh karena itu saat ini ya Bapak Ibu, saya percaya sudah memahaminya, dan juga karena sudah di training hari Jumat lalu tentang hal ini, dan sudah panjang lebar disampaikan firman Tuhan, dan saya percaya sudah menyiapkan hati tentunya dan iman. Amin. Maka oleh karena itu kita naikkan pujian kasih dari surga memenuhi, dan saya harap untuk kedua orang tua boleh berlutut di hadapan Tuhan.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus. Para singer mengambil mic-nya untuk sementara waktu. Buat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Bapa Surgawi, Raja semesta alam, ini hamba-Mu meletakkan tangan atas keluarga Bapak Lubis. Diberkatilah hidup mereka mulai saat ini ya Tuhan Yesus. Kesehatan walafiat menjadi bagian mereka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus panjang umur juga menjadi bagian mereka. Saya berdoa Engkau mampukan mereka untuk mendidik anaknya nanti ya Tuhan. Bahkan juga untuk mencukupkan segala kebutuhan. Berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jadikanlah juga keluarga ini semakin mengenal Engkau, maka menjadi berkat. Dan ke depan juga program mereka, visi mereka untuk menjadi seorang gembala sidang. Oleh karena itu saya berdoa Tuhan, kiranya pengurapan Allah terus nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Salam Nabi Tuhan hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mohon anaknya Ibu. Arah sana. Bisa arah sini? Enggak, bukan. Ini kepalanya arah sini. Benaya. Baik. Saat ini kita semua mari menyatukan hati dan iman kita. Presiden Jemaat Tuhan, saya mohon kita untuk bangkit berdiri, merestui anak ini saat ini diserahkan kepada Tuhan. Pada tanggal 7 November 2021 pukul 11:14, saya Pendeta Fabri Butar-Butar menyerahkan engkau Benaya Waisis Lubis ke dalam tangan Tuhan. Dan resmilah engkau menjadi anggota kerajaan Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa kiranya engkau menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa mulai saat ini. Kiranya engkau menjadi kesaksian yang besar yang membawa perubahan yang besar untuk keluargamu, untuk kota di mana engkau tinggal kelak, dan untuk bangsa bahkan dunia. Saya berdoa kiranya masa pertumbuhanmu juga dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Perlindungan Tuhan sempurna untuk Benaya Waisis Lubis. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa menyerahkan anak ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Baik, silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nih kalau boleh sebelum saya sampaikan firman Tuhan nih Pak Lubis ini dulu. Nah, tadi saya berharap sebenarnya untuk sebelum penyerahan sudah harus bersaksi atau sekaligus mengundang ya kan, supaya karena bertatap muka aja di sini kan, jadi ini ya undanglah dulu Pak Lubis. Apa enggak diundang kami makan? Ya, puji Tuhan. Tadi kurang konsen Bapak Ibu sehingga tidak maju ke depan bersaksi. Kami bersyukur kepada Tuhan karena sebulan yang lalu tepat pada 27 September Tuhan mengurniakan kami seorang putra yang sangat ganteng seperti papanya. Haleluya. Dan sebagai rasa syukur kami juga mengundang Bapak Ibu, Bapak Gembala, atau semuanya kita sedang jemaat Tuhan untuk nantinya boleh makan siang bersama di dalam rumah kami, yaitu di Bukit Indah ini, Blok B nomor 2 tahap 1. Jadi kami sangat berharap semuanya kita boleh datang nantinya. Haleluya. Sekian, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kan ada bagusnya begitu ya. Saya mau sampaikan saat ini untuk kita kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah roti hidup. Ini merupakan simbolik atau lambang. Dan kita akan baca dari kitab Yohanes pasal 6. Ayat 30 sampai 58 sebenarnya, tapi sampai 34, 35 saja saya baca demikian. Maka kata mereka kepadanya, apakah yang engkau berikan supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi kalau udah begitu baterai nih, tolong perbaiki low-nya. Ini terlalu low dia. Kembalikan kepada yang tadi ya. Bisa? Oke, belum pas ya. Tolong sambil setel-setel aja di situ ya sampai bagus ya. Jadi saya akan baca ayat 31. Tolong terus perbaiki sampai bagus ya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa Yesus adalah roti hidup. Ini merupakan secara simbolik. Dan Yesus katakan dia adalah roti hidup menurut nats ini. Nah kalau kita melihat dari masa perjanjian lama atau masa lampau, sebenarnya Yesus sudah juga dibicarakan di sana. Itulah yang disebut yaitu manna dari surga, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang barusan saya baca. Karena memang Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Keluaran pasal 16 ayat 8 sampai 13, di mana dicatat di sana waktu perjalanan bangsa Israel menuju negeri Kanaan dari negeri Mesir, bahwa Tuhan Allah memberikan mereka makan manna, yaitu roti dari surga yang dikatakan tadi. Jadi sesungguhnya dikatakan itu adalah merupakan itu tipologi Yesus Kristus yang menjadi roti hidup buat saya dan saudara-saudara sekalian.
Baru Bapak Ibu Saudaraku, nats itu juga didukung daripada 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Boleh kita baca bersama-sama bahwa Yesus itu roti hidup adalah didukung nats yang dikatakan tadi, bukan hanya kitab Keluaran dan juga perkataan Yesus yang tadi, tetapi juga bahwa Paulus mencatat kepada orang-orang di Korintus bahwa memang betul-betul Yesus adalah kebutuhan atau roti hidup. Ya. Nah, saya akan membaca kepada saudara-saudara sekalian. Aku mau supaya kau mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa semua telah melintasi laut. Mereka semua telah dibaptis, ayat 3 dan 4. Mereka semua makan rohani yang sama. Dan mereka semua meminum rohani yang sama. Saudara, saya melihat wajah-wajah saudara. Memang saudaralah orang yang beriman, orang yang hebat yang mengalahkan situasional. Saat ini banyak orang dia lebih memilih tidur. Tapi saudara boleh berada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, sekali lagi saya mau sampaikan kebutuhan pokok daripada daerah Palestina adalah roti. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan roti bundar. Roti bundar, buatkan roti bundar. Nah, tapi memang roti bundar dari sana enak sekali dan tidak ada penyakit. Kenapa? Roti bundar itu terbuat daripada gandum. Di gandum itu tidak ada gula, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Asia Tenggara, kita ini ada apa? Nasi. Jadi bukan gandum. Memang betul-betul Saudara, Tuhan ini memberi yang terbaik kepada bangsanya. Jadi maksud saya, daerah Israel itu adalah dulunya daerah Palestina sebelum diberikan oleh Tuhan Allah itu menjadi milik Israel. Merupakan negeri perjanjian. Jadi sumber dari Israel yang memegang itu adalah buku-buku mereka Talmud dan juga yaitu kitab suci dalam PL. Namun yang dipegang oleh orang Palestina adalah sumber yang berbeda sesuai dengan agama mereka. Nah, kepercayaan mereka, maka otomatis ribut. Sama halnya saudara-saudara sekalian, kenapa di kampung ribut yang abang adik atau yang bertetangga? Karena memiliki dua sumber yang berbeda, tetap akan ribut. Nah, itulah saudara-saudara sekalian maksud saya mau saya sampaikan bahwa Yesus sebagai simbolik yang dikatakan roti hidup adalah karena memang di Palestina adalah roti. Kalau disebut sama kita ini kurang sebenarnya, tapi nanti akan saya sampaikan apa yang paling tepat. Nah, kemudian yang kedua kita lihat bagaimana dengan aspek yang masa yang akan datang. Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Dia adalah merupakan kebutuhan pokok buat orang Palestina. Karena roti. Artinya dia adalah kebutuhan mereka dan juga merupakan kebutuhan kita saudara-saudara sekalian. Tapi saya mau sampaikan sekarang aspek pemaknaan roti hidup ini lebih dalam lagi. Di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 35, roti adalah kebutuhan pokok Palestina. Kalau buat Asia Tenggara, menurut saya adalah lebih bagus diterjemahkan untuk kita bahwa Yesus adalah nasi hidup. Mengapa saya katakan saudara? Karena Asia Tenggara kebutuhan pokoknya adalah nasi. Jadi karena kita memahami Yesus adalah roti hidup, bagi kita roti itu adalah sarapan pagi atau jajan. Jadi roti atau jajan bukan kebutuhan pokok. Dan itulah sebabnya menurut analisa saya kenapa orang Asia Tenggara beribadah merupakan jajan. Beribadah bukan hal yang sangat vital. Beribadah bukan kebutuhan pokok. Oleh karena apa? Terjemahannya buat kita adalah roti. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau ada tamu kita beli apa? Roti. Kalau tamunya datang jam 3 atau jam 10 atau jam 8 gitu ya. Tapi kalau datang tamu jam 5,
Tentu disediakan apa? Nasi. Karena nasi adalah kebutuhan pokok. Dan kita tidak mau tamu kita pulang dengan lapar, kan gitu ya. Kalau di kampung ya biasanya begitu. Yang di sininya langsung aneh pikirannya kalau datang tamu jam 5 atau jam 6. Ah, ya apanya ini? Gitu kan? Ya. Maksud saya di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut analisa saya, sekian lama saya mengembalakan sidang dan merenungkan kehidupan orang-orang yang bersama dengan saya. Kenapa orang-orang yang bersama dengan saya ini seolah-olah dan juga orang-orang gereja lain? Kelihatannya bahwa firman Tuhan bukan merupakan kebutuhan pokok. Mungkin juga karena pemahamannya Yesus adalah roti. Tapi saat ini saya mau katakan buat kita, karena kita di Asia Tenggara, Yesus adalah nasi hidup, amin. Saya dan saudara memiliki dua saudaraku, yaitu satu badan jasmani, satu badan rohani. Jadi badan jasmani kita harus kasih 3 kali 1 hari makan paling tidak, dan bahkan lebih. Lalu yang menjadi pertanyaan, badan rohani kita ini sejak berapa kali kita kasih makan 1 hari? Saudara-saudara sekalian, saya kagum melihat juga pengikut gereja Gebirawa Indah dari Malaysia. Namanya Bapak Pulimin Ming. Kalau saya nggak tahu juga entah mendengar juga beliau. Semua acara kita diikutinya. Tadi juga diikutinya. Ngasih bintang lagi dia tadi pagi untuk acara sekolah minggu. Dia sudah berapa bintang dia dikasih sekarang, hampir 400 dia sendiri ya. Jadi saya merenungkan, apalagi karena ini berkaitan dengan tentang kebutuhan. Hebat juga Bapak ini. Terus dikitunya. Ya, diberinya bintang mungkin itu merupakan persembahannya lah. Kalau 20 bintang itu atau 25 kan sekitar 3.600 ya. 3.600 itu ya persembahannya lah mungkin ya kan. Tapi maksud saya adalah beliau menurut saya menyadari bahwa firman Tuhan adalah kebutuhan pokok, bukan jajan. Seberapa banyak dari antara kita yang ada di sini bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah merupakan jajan atau sisa waktu untuk datang ke gereja ini? Kalau dulu pernah kami menganalisa waktu jaya-jayanya Kota Batam tahun 1998-97. Sebelum Krismon itu, sebelum tahun 2000 lah. Kalau mereka anak-anak gadis itu dianalisa, mengapa nggak datang ke gereja? Apa alasannya? Dan kenapa datang ke gereja gitu? Buat mereka datang ke gereja adalah karena sudah tidak ada lagi uang mereka ke tempat lain. Buat mereka datang ke gereja adalah mengisi waktu yang nggak ada lagi tujuan lain. Jadi buat mereka datang ke gereja bukan kebutuhan pokok. Jadi waktu itu sempat saya berpikir, loh bagaimana nih caranya kalau seperti ini. Dan saya melihat waktu itu juga tahun 97 di daerah Tanjung Piayu, bahwa kehidupan orang itu saudara sangat amoral. Mengapa saya katakan amoral? Kalau saudara pernah di Tanjung Piayu tahun 97, 96, 95, 96, 97, satu rumah itu bisa 8 pasang. Benar ada yang pernah di sini melihat daerah Tanjung Piayu? Saya memang berteriak waktu itu, Tuhan bagaimana kalau seperti ini? Krismon sudah. Tahun 97 itu Krismon kan? Krismon, lalu apa yang terjadi? Tak ada lagi, mohon maaf, kumpul kebo. Hidupnya saja sudah susah cari makan, apalagi membiayai laki-laki. Itu mengerikan. Nah oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan, mari kita memiliki pemaknaan Yesus adalah kebutuhan pokok kita, atau kalau boleh saya katakan nasi hidup. Sekali lagi saya katakan perkataan Tuhan Yesus menurut Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 35. Yesus adalah roti kebutuhan pokok buat orang Palestina. Namun kalau buat orang Asia Tenggara, menurut saya lebih bagus diberikan maknanya adalah nasi hidup. Karena nasi adalah kebutuhan pokok Asia Tenggara. Jika ini dibuat pemaknaannya, mungkin juga umat Kristen yang ada di gereja ini, bahkan juga yang ada di Kota Batam dan Indonesia, akan semakin rajin bergereja dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Menurut analisa saya, kenapa umat gereja di Asia Tenggara malas beribadah atau merenungkan firman Tuhan adalah kemungkinan besar karena roti Yesus adalah roti hidup, dan pemaknanya roti bagi kita adalah jajan dan bukan kebutuhan pokok. Maka oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu boleh menerima apa yang saya terjemahkan ini. Sama halnya kalau dulu kalau disebut darah Yesus menyucikan saya dan saudara dosa kita, merah adalah yang merah itu disucikan airnya putih seperti salju. Itu bahasa sekarang. Kalau dalam bahasa Batak tidak ada dipakai kata salju. Yang dipakai adalah ias songon hapas. Dohot mudarmi buria ias songon hapas mai ias tutu. Anda tahu kapas itu putih enggak? Enggak kan? Benar enggak? Enggak terlalu putih kok. Kalau saya pernah melihat kapas, siapa pernah melihat pohon kapas? Atau ada pemiliknya kan? Ada kapasnya itu kan? Enggak terlalu putih kan? Nah, maksud saya di situ. Kenapa dikatakan itu kapas? Itulah terjemahan yang paling dekat yang bisa dipahami oleh orang Batak, gitu loh. Tapi setelah sekarang salju bisa diciptakan, maka orang Batak semakin memahami, oh ini yes songon salju, luar biasa. Apalagi sudah sudah menonton sepak bola, sudah menonton Liga Champion, main mereka di tengah-tengah salju, benar kan? Sudah menonton ski kan gitu ya. Nah, maka saya katakan, kalau boleh Bapak Ibu Saudara menyetujui apa yang saya terjemahkan ini, dan belum pernah saya dengar orang menerjemahkan seperti ini. Tapi saya merasa ini penting saya sampaikan kepada gereja, bahwa Yesus adalah nasi yang hidup buat Asia Tenggara. Kalau mungkin juga di daerah Kupang dikatakan Yesus adalah jagung yang hidup, karena jagung makanan mereka dulu. Tapi setelah mulai mereka kaya sekarang sudah nasi. Sama Sulawesi, setelah mereka dulu jagung mereka, tapi setelah mulai kaya sekarang sudah nasi. Mentawai, nasi kebutuhan pokok mereka apa? Suhat toh. Apa suhat bahasa Indonesia apa itu? Kedelai, talas ya. Tapi ada bahasanya itu satu lagi. Keladi, aku salah. Sering saya bilang kedelai gitu ya. Aku sering salah, makanya harus hati-hati saya. Jadi talas. Nah, kebutuhan orang Mentawai adalah talas dan pisang. Nah, itu kebutuhan pokok mereka. Nah, tapi setelah sekarang ini mereka sudah mulai dididik, dibuat mereka semakin memahami, sudah semakin pintar. Lalu kebutuhan pokok mereka apa? Sekarang nasi. Maka oleh karena itu terjemahan yang terpenting bagi kita kalau menurut saya, Yesus adalah nasi yang hidup bagi kita. Karena nasi saudara kita makan paling tidak 3 kali satu hari. Kalau kerja lembur malam seperti kami, program obat tidur, tentu sekali kami menjadi 4 kali makan. Karena lembur persoalannya kan jam 10 itu, nggak bisa tidur jam 11 tuh. Kan nanti jam 12, lain lagi untuk memberikan apa renungan pagi. Memang betul-betul lembur, benar-benar lembur. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk aplikasi atau penerapan bagi kita, aspek penerapan untuk kita, kiranya saya dan saudara sadar bahwa Yesus adalah nasi yang hidup, yang merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Kiranya saya dan saudara bisa, saudaraku, terdisiplin untuk makan rohani. Paling tidak saudara, paling tidak saya katakanlah 2 kali satu hari supaya ramping kan. Amin. Kalau 3 kali Anda makan nasi mungkin kurang ramping, terlalu gemuk. Kalau secara rohani mungkin kita katakanlah supaya ramping lah, saya bilang. Paling tidak kita bisa 2 kali untuk menikmati puasa kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau mulai hari ini untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam, paling tidak 2 kali lah saya tawarkan. Ya, 2 kali saya tawarkan. Saudara-saudara, sebenarnya seringkali kita bohong di hadapan Tuhan. Kita katakan seperti rusa merindukan sungaimu, demikianlah hatiku, jiwaku. Kalau saudara tahu rusa itu karena pernah saya menjerat
babi hutan. Dapat pernah rusa. Rusa itu dia di atas gunung turun ke bawah itu mencari sampai ke dasar itu yang paling terendah itu sungai. Kalau rusa sempat minum, saya sampaikan bu saudara, tunggulah dia sampai kenyang. Ambil aja tali, ikatkan aja gitu nanti. Karena apa? Rusa susah dia berlari kalau sudah kenyang. Kalau dikejar lagi, apalagi dia dikejar, dia akan minum sekenyang-kenyangnya di situ. Sampai Anda hanya menaruh tali dan masuk dan mengikatnya ke pohon itu. Artinya apa saudara? Kita menyanyikan sering WL. Kadang-kala aku pikirkan gini, ini lagunya menambah dosa ini. Gitu kan? Kenapa? Seperti rusa rindu. Nanti ibu-ibu udah pergi ke sana itu. Udah di sana itu. Ada di sana itu, ya kan? Ibu-ibu, ya sudah lari pas mendengarkan firman Tuhan. Tapi di sini nggak ada ya. Semua masih ada ya. Atau bapak-bapak yang sudah pergi. Nah, jadi saya pikir ini menambah dosa ini lagu orang ini. Kan gitu ya. Betul kan? Karena apa? Kalau disebut rusa merindukan air, dia tahan sampai kenyang, sampai tertidur di situ setelah kenyang. Nah, bagaimana dengan kita mendengarkan firman Tuhan? Adakah kita seperti itu atau dalam hati kita ya Pak Hatok pendeta jamitami asunat babi persembahanon ani bainon ni terus sejabun. Kami nutup mengenai soni bahasa munakan besramu. Ya kan? Tapi saudara bukan masalah persembahannya, adalah bagaimana saudara-saudara bisa bertumbuh. Karena Yesus adalah kebutuhan pokok kita. Amin. Karena dia adalah juru selamat kita. Firman Tuhan akan senantiasa membaharui diri kita untuk ke arah yang lebih baik dalam pertumbuhan, ke arah yang lebih baik sebagaimana Kristus. Jadi mari kita renungkan Taurat itu siang dan malam, karena diberkatilah orang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Dan Alkitab mencatat dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 10 itu, Taurat itu adalah menyukakan hati. Taurat itu adalah, saudaraku, memberikan pengalaman kepada orang tak berpengalaman. Hikmat maksudnya. Taurat itu, saudara, menyegarkan jiwa. Ayat 10-nya dikatakan Taurat itu adalah membuat mata bercahaya. Wanita yang memiliki mata bercahaya mahal harganya. Rahel karena matanya bercahaya, 14 tahun Yakub menunggunya untuk mendapatkannya. Jadi ibu-ibu, supaya suamimu jangan melirik yang lain, supaya engkau bercahaya buat suamimu, renungkan Taurat itu. Amin. Renungkan firman Tuhan, roti hidup yang kita sebut tadi, nasi hidup, yaitu Yesus. Itulah yang menjadi, saudara, membuat engkau bercahaya di mata pasanganmu. Amin. Dan dari wajahmu akan keluar, saudara-saudara sekalian, inner beauty, kecantikan dari dalam. Amin saudara. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan akan membuat Bapak Ibu saudara tampan dan cantik. Tidak perlu kita bersalon untuk menjaga suami lari kepada yang lain. Cukup merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Yang senyum-senyumlah, ya kan? Iya, baik, puji Tuhan. Yang janda dibilang, untuk apa lagi itu Pak Pendeta, nggak ada lagi suami. Sorry ya, sahabat saya yang sudah nggak ada lagi suaminya, ya kan? Tapi yang terpenting Yesus nanti adalah menjadi mempelaimu. Amin. Haleluya. Yesus menjadi mempelai kita semua. Baik, puji Tuhan. Untuk menghemat waktu, saya percaya bahwa saudara telah memahaminya yang tentu sekali, karena Yesus adalah kebutuhan pokok kita. Dia akan selalu menjaga dan menolong kita dan membuat kita berhasil. Apapun masalah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu sekali Dia akan menjadi jawaban yang pasti. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyampaikan berita Injil bagi kami tentang Yesus adalah nasi yang hidup bagi kami, yang merupakan kebutuhan pokok kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau tolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk boleh kami menikmati kebenaran firman Tuhan paling tidak 2 kali satu hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Engkau tahu Tuhan, umat-Mu datang ke gereja ini adalah untuk datang menyembah, memuliakan Engkau. Dan kami semua telah memberikannya kepada-Mu sebelum kami mendengarkan kebenaran firman. Namun hal yang kedua, kami datang ya Tuhan bergereja dalam membawa pergumulan kami. Hamba-Mu tidak tahu apa masalah pergumulan anak-anak-Mu yang sedang berada bersama dengan saya. Olehnya Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang dapat menyelidiki sampai ke dalam hati.
Oleh karena itu Bapa, lihatlah persoalan hidup mereka. Mungkin sekali ada dari antara kami yang susah menyampaikan persoalannya kepada saya sebagai gembala, atau kepada tetangganya, atau juga sudah disampaikan kepada suami atau juga kepada orang tua, namun tidak ada solusi. Bukankah Engkau adalah pribadi yang senantiasa menjadi jawaban yang pasti dalam hidup kami? Bukankah bahwa Engkau mengamati kami dari surga? Bukankah nama kami terukir ya Tuhan, terlukis di tangan-Mu, dan ruang-ruang tembok kami juga ada di mata-Mu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Oleh karena itu saya berdoa buat kami semua, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Saya berdoa berkat Allah turun atas kami semua. Segala kutuk-kutuk dosa saya patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, berkat daripada Allah Abraham, berkat daripada Allah Ishak, berkat daripada Allah Yakub, turun atas umat gereja Gembala Indah, turun atas kami semua yang mendengar saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Korban persembahan kita kepada Tuhan, tapi pelayan Tuhan menjalankan kantong persembahan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Marolong bolok kontiki, hai nam ditobus Yesus. So
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah hadir di gereja ini untuk beribadah, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menyaksikan ibadah gereja GBI Rawaindas dari awal sampai akhir. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Jika ada, kami persilakan untuk berdiri. Puji Tuhan, tetap masih jiwa-jiwa baru ke jiwa-jiwa lama. Kita berdoa untuk minggu-minggu ke depan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru untuk dilayani di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan schedule pelayanan untuk minggu depan. Ibadah raya kedua tanggal 14 bulan 11 2021. Khotbah Bapak Gembala WL Bapak Marjono, Singers Bapak Bagus, Bapak Lubis, dan Paruntungan Asar atau Kolektor Ibu Stephen Huta Barat dan Ibu Magda. Warta doa Ibu Alek Marpaun. Multimedia Rika Semamora. LCD Mitra. Pemain musik tim Bapak-Bapak. Untuk ibadah pemuda tanggal 13 bulan 11 2021, Pengkhotbah Ibu Gembala WL PB Manalu Singar, Rahel dan Fitri Asar, Laura Doa, Lela Simamora, Multimedia Rika Simamora, pemain musik Estarin dan Ruth. Kamis untuk Ready Doa tanggal 11 bulan 11 2021, masuk pukul setengah 8 atau 19.30 sampai selesai. WL Ibu Peggy pendoa Ibu Dion dan Ibu Ruth, Ibu Magda Lampu Bolon. Kolektor Ibu Ciko, Ibu Cindy. Multimedia Anggun. Firman Tuhan Bapak Lubis STH, pemain musik Esta. Untuk Sabtu doa puasa tanggal 13 masuk pukul 10 hingga selesai. WL Ibu Yunus, doa Ibu Yedutun, firman Tuhan Bapak Gembala. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan atau ucapan syukur, bahkan persembahan dalam bentuk apapun di gereja ini. Dari Tuhan kita memberi, maka dari Tuhan juga kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan saat ini mari kita berdoa, itu doa syafaat. Bapa di surga, Bapak yang sungguh mengasihi kami, terima kasih buat persekutuan kami siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Mari Tuhan, ajar kami terus berpengharapan kepada-Mu. Bapak, saat ini kami membawa doa syafaat kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk misi-misi gereja ini. Biarlah Tuhan berperkara, Tuhan memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kota Batam bahkan Indonesia. Berkati kota Batam bahkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya seluruh pemimpin bagi bangsa ini bahkan kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Gereja dan para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di kota Batam ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Tuhan memberkati gereja, bahkan para hamba-hamba Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana pembukaan cabang dari gereja GBI Rawaindas ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tempat yang kami rindukan, daerah Batu Haji sekitarnya, bahkan daerah Meljen sekitarnya Tuhan, kami percaya Tuhan akan sediakan. Kami beriman kepada-Mu ya Allah kami yang hidup, Tuhan yang kami sembah. Terlalu banyak cara untuk memberkati gereja, bahkan terutama Tuhan rencana pembukaan cabang gereja ini. Di dalam nama Yesus, dana operasional yang kami butuhkan Tuhan akan cukupkan. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan kami 1 minggu ke depan Tuhan. Mari Tuhan terus urapi, Tuhan berkati. Lebih khusus Tuhan program obat tidur yang tayang setiap malamnya Tuhan. Kami rindu Bapak, program ini menjadi berkat Tuhan. Setiap orang-orang yang mendengarkan firman, bahkan pujian doa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh dunia. Berkati seluruh dunia Tuhan. Kami percaya seluruh muka bumi ini bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terutama kami juga berdoa untuk bangsa Israel atau bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan setiap kami yang hadir pada saat ini, baik yang sedang menyaksikan kami secara live Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa
Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan setiap kami yang ada di gereja ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan memberkati kami, bahkan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Hari lepas hari pengenalan akan Allah, takut akan Tuhan semakin Engkau tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa syafaat kami. Terjadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kalau Tuhan hadir memberkati ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita naikkan pujian bahwa Tuhan adalah gembala kita yang tidak akan pernah membiarkan kita, yang menolong kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, dengan menjaga dan melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Bapa di penghujung acara ini, karena Tuhan benar-benar menggembalakan kami secara khusus dalam acara ini. Tuhan, kami terlalu yakin bahwa Engkau terus memberikan kami kepada rumput yang hijau, dan bimbing kami yang tenang, menyegarkan jiwa dan menuntun kami ya Tuhan Yesus. Bapa, berkatlah anak-anak-Mu semua tanpa terkecuali. Seluruh rakyat yang diberkati kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saya kasih, arahkanlah pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terima berkat dari Tuhan Allah, damai sejahtera daripada Yesus Kristus dalam persekutuan kekuasaan Roh Kudus, Iblam menyertai Bapak sudah segera dari satu hingga datang kali kedua menjemput salah-salahnya. Segala puji dan hormat